Pemirsa, hingga saat ini Indonesia dan dunia tentunya belum terbebas dari pandemi COVID-19 dan menyikapi hal ini anggota MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Dokter Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yakni Vivi Maghfirah, meminta masyarakat untuk tetap waspada. Dirinya mengingatkan masyarakat untuk menahan diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM yang telah diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia harus kembali bersabar di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, mengingat beberapa hari belakangan varian jenis Omikron cepat menyebar. Meskipun varian jenis Omikron dinilai lebih rendah gejala yang dialami penyintas COVID-19, anggota Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus dokter dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Vivi Maghfirah, mengingatkan masyarakat tetap waspada. Dirinya juga menjelaskan meskipun sudah divaksin, ada beberapa pasien COVID-19 yang mengalami gejala sedang hingga berat sehingga harus dirawat. Meski begitu, dirinya mengatakan lonjakan kasus COVID-19 tidak membuat rumah sakit mengalami kenaikan jumlah pasien. Saya sekali lagi tidak mengidentifikasi ke penyebabnya ya, lebih ke arah bagaimana gejala yang muncul pada si orang yang terinfeksi, karena masing-masing orang mau Delmitron, mau apa itu jenis virusnya, kalau dia gejalanya muncul itu berat, dia harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Bahkan di wave yang kedua yang lalu, orang yang terkena Delta pun, yang katanya serem banget itu ya, sampai ke sesak nafas. Banyak kok yang Delta tapinya positif, tapinya dia sehat-sehat aja, dia lenggang-lenggang aja, jalan-jalan aja gitu. Artinya kita tidak perlu fokus kepada penyebabnya, tapi ke bagaimana gejala yang muncul pada si orang yang terkena infeksi ini. Oleh karenanya, kita yang misalnya yang PCR-nya positif, atau yang sedang isolasi mandiri, mohon agar melihat ke dirinya sendiri apa gejala yang dirasakan, segera lakukan telekonsultasi kepada dokter melalui aplikasi yang ada, atau teleconference, atau bisa video call. Itu ke vaskes yang menyelenggarakan itu lebih penting gitu. Kalau misalnya ternyata dokter menganjurkan segera ke vaskes karena kondisinya memberat, itu harus diikuti. Jangan takut kita nanti gimana, pokoknya ikuti aja arahan dari dokternya. Oke. Bu dokter, saat ini di Rumah Sakit Islam Sukapura itu ketersediaan pelayanan vaksin untuk pasien itu gimana? Menurun atau naik tadi? 4 hari ini menurun, Mas. Karena kita sangat selektif, yang kita rawat itu adalah kondisi yang kasusnya sedang dan berat. Yang gejalanya ringan, seperti flu biasa, itu kita anjurkan untuk isolasi mandiri, tapi dipantau. Mereka harus mereport secara harian kondisinya. Jika memberat, itu segera kita arahkan ke IGD untuk segera dirawatin. Gitu. Boleh tahu itu ya yang dirawat di rumah sakit, itu usianya rentannya berapa? Atau mungkin belum vaksin, atau mungkin usianya memang itu gejalanya? Usianya dewasa muda ada, dewasa tua sampai lansia pun ada. Itu gejalanya apa yang dialami saat mengharuskan dia dirawat? Biasa sampai ke muntah, dehidrasi, kemudian kepala sakit berat, kemudian dadanya sakit, ada yang sesak juga. Tapi sebagian kecil sih yang sesak. Oke, apakah mereka sudah divaksin atau memang belum sama sekali? Sejauh ini informasi yang saya dapatkan mereka sudah divaksin sih yang kedua. Ya, sudah 2 kali dosis vaksin. Tapi gini ya Mas ya, ada orang kan yang tubuhnya itu bisa merespon vaksin, ada yang tidak bisa merespon vaksin ya. Gitu. Itu kan vaksin itu kan upaya kita, ikhtiar kita. Ada yang jadi nih vaksinnya, ada yang tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi dengan mungkin ada gangguan fungsi, gangguan organ tertentu di dalam tubuhnya yang sehingga tidak bisa membentuk antibodi dengan yang kita harapkan gitu sih. Tapi sejauh ini sih aman, alhamdulillah. Vivi Maghfirah mengimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, terutama mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah perihal PPKM yang kini sedang dilakukan. Pemerintah itu membuat kebijakan itu sebetulnya berdasarkan data yang masuk. Data-data yang masuk, termasuk data berapa keterisian bed okupansi di rumah sakit yang ada gitu ya. Sehingga kebijakan itu harus diambil. Kalau misalnya nggak ada kebijakan ya bisa membahayakan. Seperti yang kasus yang kemarin yang wave kedua itu, sampai oksigen habis, pasien nggak bisa dirawat karena tempat terisi sudah overload, sampai harus di tenda gitu ya.
Nah itu pemerintah membuat aturan itu berdasar data yang ada dan tujuannya untuk mengantisipasi, mengendalikan kondisi jangan sampai terjadi posisi yang suasana yang KLB gitu ya, di mana darurat gitu dan sampai nggak tertolong nih pasien gitu. Nah, saya sangat mendukung pemerintah membuat aturan PPKM dan itu harus dipatuhi oleh semua warga yang mendapatkan aturan tersebut gitu. Tujuannya kan baik untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah kita alami kemarin. Cukup sekali lah kejeblosnya. Jadi jangan sampai 2 kali, menjadi pelajaran buat kita semua dan kita harus sabar sebentar, tahan aja dulu ya. Mau jalan-jalan ditahan dulu, mau kumpul-kumpul ditahan dulu gitu ya, karena sekarang sedang naik kasusnya. Tim TVMU memberitakan.